Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir terjadi rally sebesar 3,41%. Dengan total market cap mencapai di 2,13 triliun US dollars. Bitcoin dominance turun sebesar 0,15% dan volume turun sebesar 55,79%. Nah, kita bisa lihat di sini untuk Bitcoin terjadi rally sebesar 3,22%, Ethereum rally 2,71%, mungkin yang lumayan besar adalah di sini ya, XRP 458, lalu Dogecoin pump sebesar 6%-an dan Cardano pump sebesar 5,65%. Nah, mungkin beberapa dari kita berpikir, wah bang, udah nih bang, balik ya. Hati-hati ya, Bitcoin strukturnya masih bearish. Salah satu penyebab orang sangkut tuh ini ya, selain dari pump adalah apa, waktu dia udah koreksi dalam, ada peningkatan sedikit langsung wah udah nih beli. Nah itu lu sering kali beli di rally lower high ya. Jadi struktur seperti apa sih, ini gue udah sering bahas sebenarnya ya, tapi nggak apa, jadi buat lu yang mungkin udah sering denger ya nggak apa, denger lagi ya supaya inget gitu. Jadi struktur itu menurut gue yang menjadi paling penting di dalam TA ya. Nah, struktur itu apa? Ya, dia membuat apa? Lower low atau lower high. Ya. Kalau dia membuat lower low, lower high, lower low, lower high, itu adalah aset yang masih bearish. Begitu. Nah, orang sering kali kejebak di sini nih. Dia membuat low, udah low, naik, udah nih, naik lagi ke atas ya. Ternyata lower high. Dan apa terjadi selanjutnya? Lower low lagi. Nah, waktu di sini panik, aduh minus, cut loss. Nah, that's bad. Ya, jangan seperti itu. Makanya kenapa gue bilang lebih baik untuk terus akumulasi itu di support, jangan dipaksakan di resisten. Nah kalau lo beli sekarang, lo tepat beli di resisten. Dan kebetulan kita bisa lihat di sini ya bukan kebetulan juga sih, memang market tidak random sebenarnya ya. Jam 7 pagi tadi, Bitcoin tepat daily close di mana ya? Sedikit di bawah dari struktur 58227. Ya jadi lagi-lagi tidak random ya. Nah, jadi untuk sekarang pertanyaan besarnya adalah apakah dia akan bisa reclaim atau tidak? Karena kita bisa lihat kemarin di sini ya, daily close-nya sedikit di bawah, ya sedikit di bawah dari struktur resisten yang kita dapatkan di tanggal 1 sampai 2 Mei kemarin ya. Nah, di waktu bersamaan di sini juga ada EMA 200 yang cukup dekat, yang tentunya sekarang menjadi resisten karena sebelumnya support tapi jebol ya. Nah, jadi penentuan nih dalam beberapa hari terakhir, apakah Bitcoin akan punya potensi untuk bisa kembali di atas dari EMA 200 atau ini adalah suatu lower high yang akan dilanjut dengan lower low lagi gitu ya. Jadi jangan terburu-buru. Kebanyakan orang tuh terburu-buru. Wah, udah nih, hajar sekarang. Seringnya all in lagi. Karena apa? Kebawa FOMO. Ngerasa bahwa waduh, kemarin Bitcoin sempat ke 53.000, sekarang udah nggak segini. Wah, kita harus beli nih, kita harus beli. Padahal nggak ada struktur di sini. Nggak ada struktur, nggak ada support, ya jangan dipaksakan begitu. At least itu gua ya, kecuali DCA murni ya. Kalau DCA murni lu nggak lihat chart sama sekali ya nggak apa-apa, nggak masalah, tapi stick with it, jangan dicampur-campur. Kalau dicampur-campur ujung-ujungnya menurut gua akan malah jadi jelek si average-nya begitu. Jadi pilih, lu mau DCA murni nggak lihat TA sama sekali, atau kalau lu udah lihat TA ya lu akumulasi di support, jangan di resisten begitu ya. Oke, nah selanjutnya kita akan geser ke indeks dolar. Indeks dolar sendiri kita bisa lihat ya, cenderung melemah kemarin-kemarin. Ini masih close ya. Nah kita lihat besok. Kalau besok daily close, bukan daily close, tapi kalau besok open masih di atas dari 104,847, ya masih ada kemungkinan dia retest ke 50. Tapi intinya apa? Kalau indeks dolar kembali menguat ya, itu sebenarnya sekarang jadi nggak sesimpel kemarin-kemarin sih ya. Kalau kemarin-kemarin waktu fundamental US nggak berantakan, itu jelas kalau dia turun kripto naik ya. Tapi kali ini kalau dia terlalu turun, ini akan memicu resesi begitu. Jadi kalau untuk sekarang harus ada balance. Kalau bisa dia sideways aja deh, sideways ya. Dan yang lebih penting lagi adalah newsnya. News dia ya, hari ini sama besok ya, hari ini nggak ada apa-apa, ini kan hari Minggu. Besok juga nggak ada yang terlalu penting, tetapi lusa hari Selasa akan ada beberapa data penting lagi dari US ya. Hari Selasa akan ada core retail sales, akan ada juga retail sales, dan juga ada apa lagi? Ya ada dua yang penting ya. Jadi
kita harus siap-siap bahwa nanti akan ada gempuran data lagi dari US begitu ya. Nah, selanjutnya kita akan geser ke news. Newsnya ini datang dari Tron ya. Tron ini dia baru saja akan membuat suatu gas free stablecoin solution untuk Tron ya. Nah, ini really cool ya karena bisa dibilang gue ngirim stablecoin salah satu yang paling gue sering adalah dengan Tron ya. Gue biasa antara Tron atau BSC karena itu yang paling konsisten murah. Kadang-kadang AVAX ya, tapi AVAX suka beda-beda ya, ada yang kadang-kadang $1, ada yang setengah, ada yang murah banget, ada yang mahal gitu ya. Tapi yang paling sering gue pakai adalah salah satunya Tron ya. Nah, apabila dia bisa benar-benar membuat gas free, wah ini cukup menarik ya. Tapi yang gue penasaran ini bagaimana cara dia untuk bisa mengincentivize para validatornya begitu ya. Para validatornya kalau gas free berarti mereka dibayar apa waktu validasi ya. Nah, ini menarik nih. Kita lihat ke depannya dia akan seperti apa caranya ya. Next kita geser ke sini ya, kita geser ke satu visualisasi yang bagus ya. Kayaknya ada beberapa orang yang berpikir bahwa wah Bang Toshi bearish nih, udah ngerasa ini bear market. Ini menurut gua cycle ini belum beres ya. Menurut gua ini tuh lebih mendekati ke ini nih, mendekati ke ini nih. Mendekati ke dalam kondisi 2019, summer lull disebutnya ya di daerah sini nih. Di mana Bitcoin ada ketidakpastian fundamental, di waktu sini kena resesi. Kali ini kita belum tahu ya. Kalau kena resesi ya dekat-dekat beginilah. Tapi kalau enggak resesi cuma ya kita sebut sebagai economic downturn, ya ada kemungkinan nggak perlu sedalam ini gitu ya. Tapi secara fundamental kita mirip ke 2019 dibanding 2016. Di 2016 kita tidak ada terjadi apapun, tidak terjadi economic downturn, tidak terjadi resiko resesi, tidak terjadi apa-apa ya. Nah, tetapi di cycle kemarin ya kita dapat ini. Cuman banyak orang lupa karena orang biasanya di sini belum masuk. Orang masuk tuh di sini nih. Ya, di mania phase di mana sangat keren untuk trading kripto ya. Nah, tapi orang lupa di sininya. Jadi orang berpikir oh ya naik-naik aja terus gitu ya. Padahal faktanya kita punya skenario yang mirip seperti di sini. Ya, tapi amannya sekali lagi gue ingatkan ya, apalagi nanti besok akan weekly close ya. Ya kemungkinan besar weekly close-nya akan dibawa dari bull support band karena bull support band cukup jauh di atas ya. Bull support band itu sekarang ada di angka 61.137. Jadi sekali lagi sulit untuk dia bisa weekly close di atas. Statistically kalau dia weekly close di bawah dari bull support band dan masuk dalam kondisi maling kundang seperti di sini ya. Maksudnya maling kundang itu adalah dia lupa untuk koreksi ke bull support band, lupa untuk sungkem ke ibunya, ke BSB nih ya. Nah, itu ya biasanya akan terjadi koreksi. Paling sering tuh di angka 50%-an gitu. Pernah lebih jelek ada, pernah 60%, 70 juga ada ya, tapi ya kita ambil yang paling sering keluar lah 50%-an. Kalau 50%-an itu tepat ke MA 200 weekly gitu. Itu di angka 36.665. Jadi ya kalau gue pribadi sih berharapnya nggak tembus 50.000. Tapi ya sekali lagi market nggak peduli sama harapan gue gitu. Jadi ya tinggal kita lihat aja lagi-lagi 50% atau enggak gitu ya. Oke. Next kita geser ke ini ya. Kita geser ke Bitcoin Dominance tadi juga. Oh, Bitcoin Dominance belum ya. Untuk Bitcoin Dominance dia cenderung melemah kemarin ya, dan sekarang itu dia lagi mulai retest 54,92 sebagai resisten. Seperti yang gue bilang ya, mulai terbentuk satu triangle ya, suatu triangle yang jelas. Tinggal kita lihat dia breakoutnya kemana, ke atas atau ke bawah. Kalau ke atas ya berarti kemungkinannya Bitcoin akan kembali mendominasi. Kalau ke bawah ada kemungkinan altcoin season ya, tapi altcoin seasonnya sekali lagi yang kecil ya, bukan altcoin season kayak 2021. Kalau 2021 butuh fundamental yang berbeda sekali ya, butuh liquidity yang banyak markets. Kalau liquidity-nya kayak sekarang lagi seret, sulit ya. Oke, next kita akan masuk ke buy limit, tetapi sebelum kita masuk ke buy limit seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukan financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar lu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit.
Dimana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni, bisa lo tinggal masuk ke sini one click buy, dimana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa ya. Misalkan lo pengen akumulasi BTC, misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar 100.000 rupiah misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini. Bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lo bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentu juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lo dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai, klik di link referral kita di bawah. Oke, dan kita mulai dulu dengan Bitcoin. Untuk Bitcoin secara posisi futuresnya aja dulu ya, karena spotnya masih sama persis kayak kemarin. Untuk posisi futures, retest 1, retest 2 sudah terjadi di angka 58.227. Nah, target TP-nya boleh di struktur baru nih, yang benar-benar kebentuk baru kemarin banget ya. Di angka, sebentar kurang terus dikit, di angka 56.571. Itu untuk posisi ini ya, untuk target TP posisi short kita ya. Nah, untuk posisi longnya, kalau sampai ternyata terjadi reclaim, ya ada bisa setup sih, tapi ya mending tunggu dulu aja deh. Kalau sampai reclaim baru kita bahas lagi ya. Ya kalau sampai ternyata ke bawah berarti setupnya ya retestnya ke 56.000 ya. Untuk Ethereum kita bisa di sini dia reclaim 3014 ya. Nah, maka dari itu untuk posisi spotnya, tadi BTC kelewat ya. Untuk posisi spotnya BTC di angka 52.176, 50.750, mau juga di 56.571 juga boleh ya. Untuk Ethereum kita bisa di sini ya, posisi spotnya berarti kembali aktif lagi semua di 3014, di 2920 dan di 2828. Itu untuk posisi spot di Ethereum. Nah, untuk posisi futuresnya kita bisa di sini kemarin sayangnya tidak terjadi retest kedua di EMA 200. Jadi harus ngulang lagi ya. Kecuali lo agresif. Kalau agresif ya boleh pertimbangkan untuk buka posisi short apabila terjadi retest di EMA 200. Tapi buat lo yang konservatif, mending tunggu setup yang lebih bagus lagi ya. Untuk posisi longnya ya otomatis tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di 3014 sebagai support. Kita bisa buka posisi long dengan target TP di EMA 200. Next kita masuk ke XRP. Untuk XRP kemarin ngepump 5%-an ya. Sayangnya tidak terjadi retest kedua ya. Ya sudahlah, namanya kalau belum rezeki jangan dipaksakan ya. Bisa ada yang suka nanya, "Bang, kalau nggak kena gimana?" Ya udah nggak apa-apa, namanya belum rezeki ya. Kalau di market itu jangan terlalu maksain kalau bukan rezeki ya, kadang-kadang malah jadi boncos. Oke, untuk sekarang ya berarti buy limitnya masih ada 2 sih, walaupun yang satunya jauh nih ya. Jadi buy limit untuk XRP di 0,4205 dan di 0,3602 ya. Itu kurang lebih untuk posisi spotnya. Untuk posisi futuresnya retest 1, retest 2 di 0,45288. Kita bisa buka posisi short dengan target TP di 0,42055. Next kita masuk ke TON. Untuk TON gila ya, dia malah berhasil reclaim lagi EMA 20, jadi buy limitnya naik ya. Buy limitnya itu yang pertama di EMA 20, yang kedua di 7,241 ya, yang confluence sama EMA, ya bisa dibilang nyaris confluence dengan EMA 50, dan buy limit ketiga di 6,79 ya. Itu kurang lebih untuk posisi spotnya. Untuk posisi futuresnya, retest 1 sudah terjadi. Nah, ini berarti struktur ya. Ini struktur. Apabila TON coin bisa bertahan besok di close di atas dari EMA 20, ya kita bisa limit posisi long
retest kedua otomatis kebuka posisi longnya, dan target TP bisa di 8,122. Atau boleh juga di sini nih sebenarnya. Ada satu lagi ya. Satu lagi struktur di sini, yaitu di angka 7,786. Otomatis ini lebih konservatif, ini lebih agresif ya. Next kita masuk ke AVAX. Untuk AVAX dia berhasil reclaim ya. Dia reclaim 26,5. Jadi untuk sekarang AVAX itu kondisinya berarti spotnya kembali ada 3 ya. Buy limit pertama di EMA 20 atau di 26,5. Buy limit kedua di 24,77 dan buy limit ketiga di 23,03 ya. Itu untuk posisi spotnya. Untuk posisi futuresnya ini cukup mirip seperti di TON ya. Sudah terjadi retest pertama di EMA 20 sebagai support. Kita lihat besok pagi. Kalau sampai besok pagi daily close dari AVAX masih di atas dari EMA 20, kita bisa limit posisi long. Retest kedua otomatis kebuka posisi longnya dan target TP di angka 29,45 ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu setup untuk hari ini ya. Ini seperti biasa hari Minggu, jadi kita gabungin antara DCWT 1 dan DCWT 2. Sekali lagi gue ingatkan ya, ini satu hal yang sangat penting. Please, ini bad habit dari banyak orang kalau gue lihat ya. Orang tuh terlalu suka gini kadang-kadang. Wah, ini ada pola candle yang ya misalkan engulfing, rising star, apalagi lah banyak ya. Itu menurut gua bagus ya, bisa menjadi satu indikasi. Nah, tetapi kadang-kadang setupnya orang salah gitu ya. Baru ada engulfing langsung udah nih, jebret. Dia buka candle engulfing langsung buka posisi. Padahal masih ada struktur. Menurut gua struktur lebih penting dibandingkan dengan pola-pola candle gitu. Itu bisa menjadi satu indikasi, tetapi nggak yang utama gitu menurut gua. Yang paling utama dan yang lebih safe menurut gua adalah struktur. Struktur dia kalau masih lower low, lower high, lower low, lower high, itu masih bearish ya. Kayak yang lu dengar di masa-masa sini ya, gue ingat banget gue bahas bahwa oke, ini ada pecah struktur nih. Dia tidak langsung membuat lower low ya, dia mencoba untuk melawan EMA 20. Ini konsolidasi. Gue bilang ini ada potensi pecah struktur dan reversal. Akhirnya terjadi kan. Nah, itu tidak terburu-buru gitu. Kalau terburu-buru tuh ya, lu setiap kali ada rally, udah nih reversal. Nah, itu bahaya. Ya bang, kalau di sini oke-oke aja. Ya kalau di sini ya. Atau kalau di sini gitu ya. Ya jadi makanya lagi-lagi kalau gua pribadi, selama struktur masih bertahan ya. Apalagi masih banyak resisten kuat lagi, EMA 200 ya. Masih ada EMA 20 yang sudah semakin mendekat. Jangan terlalu jangan terlalu gampang kemakan sama fake out begitu ya, karena ingat setiap suatu lower high itu ada rally dulu di sini. Nah, banyaknya orang kemakan sama rally di sini. Gua ingat banget di sini ya. Gue bilang hati-hati. Ini masih ada EMA 20 dan ada possibility membuat suatu lower high. Tahu apa lo? Wah, ini bullish, kita bakal 100. Nah, artinya apa kalau kayak gitu? Artinya lu nggak pakai data dan fakta gitu, nggak pakai ya ilmu TA gitu. Masih ada possibility lower high, ya masih ada possibility lower high. Tapi udah ngomongin all time high. Kecuali lu posisi futures ya, lu posisi futures gitu ya. Lu ada posisi long gitu ya. Ya mungkin SOP-nya berbeda sedikit, ya lu boleh pertimbangkan TP gitu di sini. Tapi kalau lu berpikir, oh udah nih, setiap ada rally akan new all time high, hati-hati. Itu adalah cara termudah untuk sangkut menurut gua. Dan itu gua lihat patternnya berkali-kali di komen. Gitu. Wah, mana ini lagi rally dibilang bearish, padahal struktur masih begini gitu ya. Sama kayak gini nih. Oh, rally dibilang bearish ya, silakan lihat lagi. Jadi at the end of the day, menurut gue ya, at least dari pandangan gue, TA yang king itu adalah yang pertama price action, itu udah otomatis lah ya. Menurut gue price action is king. Yang kedua adalah structure. Kalau structure masih bearish, itu berarti tren kita masih bearish. Gitu. Tapi kalau structure-nya mulai pecah seperti di sini, ya gue dengan gampang akan bilang, oke, ini struktur mulai pecah nih. Tadinya lower low, lower high, lower low, lower high, ini mulai terbentuk suatu potensi higher low. Gitu. Ya jadi lagi-lagi ya, kita investasi jangan pakai perasaan ya. Kalau perasaan pacaran aja. Tapi bahkan pacaran pun kalau kepake perasaan banget gitu ya, terlalu baper, malah jadi kacau juga kan. Nah, lo kebayang ya, pacaran yang harusnya pakai perasaan aja kebanyakan perasaan jadi kacau. Apalagi trading itu nggak ada ya, kalau bisa tuh perasaan dihilangkan 100%. Ya walaupun sulit lah 100%, nggak semua
orang bisa dan gue pribadi pun nggak bisa hilangin 100% ya. Tetapi kita usahakan jangan banyak-banyak perasaan di market begitu. Kalau baper di market serem lah menurut gue ya. Oke, gue tutup dengan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.